Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan, guru pembelajar dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mencoba membuat tutorial untuk penggunaan Google Classroom di dalam pembelajaran. Nah, apa sih Google Classroom, rekan-rekan? Nah, Google Classroom adalah platform yang dimiliki oleh Google dalam rangka untuk mempermudah kegiatan pembelajaran, artinya semacam kelas digital. Nah, bagaimana kita memulai pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom? Yang pertama, rekan-rekan seperti biasa, ini masuk ke Google Chrome. Nah, di Google Chrome ini, rekan-rekan silahkan menuliskan alamat classroom.google.com. Nah, ini sudah ada. Diklik. Oke, ini adalah tampilan awal Google Classroom seperti ini. Kalau saya ini sudah pernah membuat beberapa kelas, jadi ada yang warna kuning ini 11 MIPA 5, 12 MIPA 2, 12 MIPA 1, dan sebagainya. Nah, bagi rekan-rekan yang baru masuk ke dalam classroom.google, itu akan blank di sini, kosong. Tetapi untuk memulai itu, rekan-rekan kita akan mulai perkenalan dengan beberapa fitur yang ada di dalam Google Classroom ini. Yang pertama, 3 baris di pojok sebelah kiri ini, kalau kita klik, di sini ada menu seperti tampilan identitas kita, ada foto kita sesuai dengan email yang kita gunakan, ada nama kita Denny P6 Rohendi, kemudian ada email yang digunakan, kemudian ada classes atau kelas, kalender, dan teaching, mengajar di kelas mana aja. Nah, saya sudah membuat 4 kelas di sini. Kalau rekan-rekan mungkin masih kosong di sini. Kita coba akan buat kelas. Nah, kemudian di sini ada tanda plus. Nah, tanda plus ini rekan-rekan berisi dua menu ya. Yang pertama ada join class dan yang kedua ada create class ya. Join class ini digunakan ketika kita sudah mengundang para siswa dan menerima kode kelas, maka para siswa bisa memasukkan kode kelas sesuai dengan yang kita berikan. Nah, ini nanti silahkan langsung join, maka dia akan langsung masuk ke kelas yang kita undang. Kemudian yang kedua, di sini ada create class. Artinya bahwa kita akan membuat kelas. Nah, pada saat awal kita membuat kelas, rekan-rekan, ada tampilan seperti ini dari Google ya. Ini semacam lisensi atau persetujuan, minta persetujuan dari Google kepada kita. Ini silakan dipilih, langsung continue. Nah, dia minta nama kelasnya apa? Misalkan kita tulis saja kelasnya kelas 12 MIPA 3. Nah, di sininya kita kasih keterangan fisika. Tahun pelajarannya biar tidak tertukar dengan yang lain. Tahun pelajarannya adalah 1920 gitu ya. Nah, kalau sudah, ini langsung di create aja. Nah, kita tunggu proses creatingnya. Nah, sudah masuk rekan-rekan. Inilah tampilan awal kelas yang kita buat. Ini tampilan awal yang kelas yang kita buat ya. Nah, di sini ada di samping di bagian atas ini ada menu 12 MIPA 3, itu nama kelas kita. Kemudian ada 3 menu besar, ada stream atau aliran yang menunjukkan beranda kalau di Facebook ini. Kemudian ada classwork, tugas-tugas atau bahan ajar yang akan kita sharing ke siswa. Dan people. Nah, people ini kita bisa menambahkan pengajar selain kita dengan cara mengetik emailnya, diketik emailnya saja di sini, emailnya apa, atau menambahkan siswa sama, jadi harus diketikkan emailnya. Tapi kelemahan untuk add teacher maupun add student ini adalah bahwa student yang bisa kita add adalah mereka yang sudah pernah masuk ke akun Gmail kita. Kalau yang belum pernah masuk akun Gmail kita, otomatis tidak bisa. Maka oleh karena itu, bagaimana cara mengundang para siswa untuk bisa masuk ke kelas kita? Caranya adalah, nah di sini rekan-rekan ada kode kelas kode. Nah, kelas kode ini rekan-rekan, ini bisa diperbesar. Silakan di copy. Nah, ini kita copy, langsung kita kirim. Gaza akan gabung dengan kode yang dimaksud. Oke, kita close. Nah, kemudian yang kedua, fitur yang
tidak kalah keren adalah, nah yang ini rekan-rekan, di sini kita bisa menulis interaktif ya, percakapan dengan siswa. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam juara untuk kelas 12 MIPA 3. Nah, ini bisa di-post. Sambil kita menulis, kita juga bisa melampirkan lampiran link, file, kemudian YouTube atau Google Drive. Nah, ini silakan bisa langsung di-post atau bisa dipilih apakah mau by schedule, dikirim tanggal sekian jam sekian, silahkan, atau mau langsung di-post. Nah, kita pilih aja langsung post. Nah, inilah tampilan yang nanti akan dibaca oleh para siswa kita ya. Di sini ada keterangan Assalamualaikum. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, di sini juga kita bisa interaktif dengan para siswa. Mungkin nanti ada siswa yang bertanya tentang soal atau tentang apapun, itu bisa di bagian ini. Kemudian selanjutnya, menu yang kedua adalah menu classwork ya, tugas kelas. Nah, ini yang paling penting. Di sini fiturnya satu, ada plus grade, artinya membuat tugas. Di sini kita bisa membuat tugas, membuat pertanyaan, ulangan, latihan soal, atau kita bisa menggunakan topik untuk mengorganisasikan kelas. Nanti ada topiknya bahan ajar, topiknya tugas, topiknya administrasi kelas, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada tampilan seperti ini, kelas Google Drive ya. Jadi ada kelas Google Drive. Kelas Google Drive ini adalah semua dokumen yang kita simpan di Google Classroom itu akan masuk ke drive kita seperti ini ya. Ini masih kosong karena belum ada data yang diisikan. Kita kembali. Kemudian yang ini adalah Google Calendar. Nah, Google Calendar ini bisa kita gunakan untuk membuat jadwal kapan tugas-tugas itu akan diberikan di hari apa dan tanggal berapa. Ini bisa. Oke, kita mulai rekan-rekan sekalian dengan create. Nah, apa saja isinya? Di sini yang pertama ada assignment ya, tugas, kemudian ada quiz assignment, ada question, ada material, material itu bahan ajar, atau ada reaspos. Reaspos itu artinya menggunakan postingan di kelas sebelumnya untuk digunakan di kelas yang lain, dan juga topik ya. Nah, yang pertama kita coba buat topik dulu. Nah, saya ingin di kelas saya ini ada 3 topik. Satu, topik administrasi kelas, administrasi kelas ya, isinya untuk absensi ya, kehadiran dan sebagainya. Yang kedua, saya juga masih buat topik ini, saya ingin buat bahan ajar. Nah, PowerPoint, Word, video dan sebagainya, linknya kita simpan di bahan ajar. Kemudian yang ketiga, apalagi ya yang harus ada di kelas? Misalkan saya mau topiknya tentang bahan ajar, tentang apa ya? Tentang tugas-tugas ya, tugas latihan. Oke, tugas. Nah, oke, sehingga kita punya 3 tugas, punya 3 kelas, classwork ya. Ada tugas, ada bahan ajar, ada administrasi kelas. Di sini ada 3 topik. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita coba buat quiz assignment. Nah, atau jangan yang ini dulu ya, kita coba yang sederhana aja dulu ya, assignment. Nah, assignment ini kita akan gunakan untuk membuat absensi online ya. Absensi online dengan menggunakan Google Classroom. Kita buat di sini namanya adalah daftar hadir ya. Daftar hadir, silahkan kita buat instruksionalnya. Silahkan diisi presensinya oleh sekretaris kelas. Oke, misalkan seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu tidak usah menggunakan poin karena ini absen, 0 gitu ya. Kemudian no due date. Nah, ini apakah akan dijadwalkan pengiriman tugasnya atau tidak? Kalau mau dijadwalkan boleh, silahkan. Misalkan tanggal berapa akan dikirim absen ini, kalau tidak biarkan. Nah, absen ini nanti akan masuk ke topik. Topiknya apa? Kalau absen kan di mana? Di administrasi kelas. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita buat absensinya. Kita pakai yang mana? Boleh yang plus grade atau boleh yang add. Nah, biasanya kita menggunakan, oh ini poinnya dinolkan dulu. Oke. Oh, tidak bisa, ya biarkan saja kalau tidak bisa rekan-rekan. Nah, kita
kita tambah. Nah, ini di sini ada absennya mau menggunakan doc, slide, sheet, drawing atau form. Biasanya kita menggunakan Google Form. Nah, maka kita masuk ke Google Form untuk membuat presensi online yang akan kita share ke peserta didik kita. Oke, always so. Nah, tampilannya seperti ini rekan-rekan untuk Google Form. Saya akan bahas ini di pertemuan selanjutnya ya, setelah nanti kita menyelesaikan materi tentang Google Classroom. Kita anggap aja ini sudah selesai. Maka kalau sudah selesai, selanjutnya adalah ini anti-tel formnya kita isilah biar jelas bahwa ini adalah sini rekan-rekan, ini adalah absensi ya. Supaya jelas bahwa ini adalah boleh absensi, boleh daftar hadir. Absensi kelas gitu ya. Oke, kalau sudah ditulis absensi kelas, kita kembali. Nah, oke. Oh, masih anti telepon. Sudah, pedalnya sudah berubah di situ. Kalau sudah, kita kembali. Nggak apa-apa, nanti juga itu akan berubah. Kemudian kalau sudah ceritanya, kita langsung assign. Assign itu simpan dan kirim ke siswa. Oke. Maka kita sudah membuat satu administrasi kelas, yaitu daftar hadir ya. Nah, sudah ada di nomor 2. Sekarang kita akan menambahkan bahan ajar ya. Kita akan menambahkan bahan ajar rekan-rekan. Caranya bagaimana menambahkan bahan ajar? Seperti tadi, tambah grade. Oke, tambah grade, kemudian bahan ajar itu masuk material. Nah, material ini akan dikirim kemana? Nah, karena saya banyak kelas, apakah saya hanya akan mengirim ke 12 MIPA 3 atau ke semua kelas? Itu silahkan. Misalkan saya hanya kirim ke kelas 12 MIPA 3 saja, boleh. Maka rekan-rekan berikan judul di sini, misalkan efek Doppler materinya. Deskripsinya, pelajari materi berikut dengan benar. Nah, pelajari materi berikut dengan benar. Topiknya kemana? Nah, kalau bahan ajar tentu topiknya ke bahan ajar. Jadi kita memfolder, mengorganisasikan materi-materi yang ada di kelas. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan. Nah, saya menyimpan materinya itu di mana? Apakah di file di komputer yang ini? Nah, atau misalkan saya mau ambil dari Google Drive. Nah, katakanlah saya ambil dari materinya dari Google Drive. Makanya pastikan rekan-rekan sudah menyimpan materi itu di Google Drive. Di pertemuan selanjutnya nanti akan saya bahas bagaimana membuat dan menggunakan Google Drive. Nah, ini bisa upload langsung di sini. Jadi pilih dari your device, dari laptop atau dari smartphone kalian. Ini boleh langsung dipilih, select files. Kita cari. Nah, di mana disimpan materinya? Misalkan karena saya sudah ada di sini, di mana? Di Google. Kita cari ya. Misalkan di mana materinya ya? Kita cari My Drive. Nah, di sembarang ya rekan-rekan sekalian. Misalkan inilah ya, katakanlah ini sebuah materi. Kita klik OK. Kemudian kita upload ke Google Form, ke Google Drive ya. Kita tunggu uploadingnya sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka materi efek Doppler ini sudah langsung ada di bawah. Nah, ini. Ya, ini bukan materinya, hanya sebagai contoh saja. Kalau sudah, baru kita posting. Post. Nah, maka kita sudah selesai membuat bahan ajar. Nah, kita tarik ke atas bahan ajarnya biar jadi pertama. Nah, kita sudah punya bahan ajar. Ini efek, saya tarik lagi ke atas. Ini kita punya satu bahan ajar, efek Doppler. Kita punya satu administrasi kelas, daftar hadir. Nah, untuk tugas bagaimana? Nah, tugas juga sama. Kita buat kuisnya. Nah, ini sama juga di sini rekan-rekan. Boleh menggunakan Google Form yang sudah ada atau boleh juga mengkreasikan plus. Ini rekan-rekan tinggal buat saja di sini tes efek Doppler. Oh, ini ada tifo kok jadi yes. Sini tes. Nah, tes efek Doppler. Kerjakan soal dengan benar. Nah, baru nanti
bisa menggunakan blank quiz atau add Google Drive atau create. Nah, Google Form lagi nih, kembali ke Google Form. Nah, kalau sudah membuat di Google Form seperti ini tampilannya, kita ganti dulu. Ini adalah tadi namanya apa rekan-rekan? Nah, yang di sini. Oke, namanya adalah tes. Tes efek Doppler. Oke, nanti juga akan saya bahas khusus materi Google Form. Nah, kalau sudah, ini sudah tersimpan, kita kembali lagi ke sini. Nah, lalu kita add sekarang. Add Google Drive. Kemudian di sini ada recent yang baru aja kita buka. Nah, ini nih, yang tes efek Doppler. Nah, ini rekan-rekan tinggal klik saja, baru di add. Nah, kalau sudah, berarti sudah masuk. Oh, sudah ada attachmentnya. Oke, berarti yang ini ya, tadi yang anti-telform ini adalah efek Doppler. Oke, nah ini masukkan ke topik. Topiknya apa? Topiknya adalah tugas. Nah, kalau seperti itu sudah selesai. Nah, ini juga mau ditugaskannya kemana? Ke kelas mana? Saya milih hanya untuk 12 MIPA 3. Boleh ya. Kemudian poinnya 100. Boleh silahkan. Atau 50 tergantung jumlah kuis yang dibuat oleh rekan-rekan. Kalau sudah, langsung assign, tandai, tugaskan, berikan kepada para siswa kita. Jadi, nah, itu rekan-rekan. Dan satu lagi, tombol people, ketika tadi sudah selesai menginvite, mengundang para siswa untuk bergabung, maka nanti di sini akan tampilan banyak kelas. Sebagai contoh, saya contohkan kelas yang sudah berjalan. Nah, ini kelas saya di 11 MIPA 5. Nah, ini contoh postingan saya sebagai sekretaris kelas di Google Classroom, Bapak tunjuk Wilma, dan dia akan, dan lain-lain. Silakan isi absensinya. Nah, ini adalah interaksi saya dengan para siswa. Nah, itu banyak komen-komen dari anak-anak. Oke. Kemudian di classwork juga sama. Di sini saya sudah membuat absensi. Di sini saya sudah, oh, jangan ditarik ke situ. Tertarik, tidak apa-apa. Kita ulangi. Nah, di sini ada ini harusnya ke sini. Nah, jadi ada 3 tugas, 1 absensi, 3 tugas, dan 1 geser-geser lagi ya rekan-rekan. Nah, gitu. Dan 1 tadi di paling bawah sangat sensitif sekali ini. Nah, ada bahan ajar juga ada beberapa. Oke, nah contoh ini people yang sudah bergabung ya, para siswa banyak sekali ini, satu kelas sudah masuk, Kirman, Robi dan sebagainya. Nah, itu rekan-rekan tampilan Google Classroom. Selamat menikmati, dan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana membuat absensi online di Google Form dan membuat kuis di Google Form. Terima kasih sudah stay. Jangan lupa subscribe channel Denny Physics Rohendi dengan hashtag inspirasi ganteng. Salam juara.